Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kelompok tugas akhir 14 15 01027 3D scanner for advanced orthodontic. Saya sendiri Ibrahim Akbar 132111101. Saya Gilang Eka Permana 1321116. Dan saya Muhammad Ogin Hasanuddin 1321106. Berikut adalah video yang kami buat mengenai kebutuhan, spesifikasi, dan bagaimana sistem kami bekerja. Dan sebelum mulainya, kami telah mewawancarai beberapa narasumber untuk mendapatkan kebutuhan yang diinginkan. Berikut hasil wawancara kami. Dia intinya adalah kelainan yang bukan, maksud saya kalau ortodontis itu merawat kelainan rahang dan gigi yang disebabkan oleh deviasi suatu tumbuh kembang yang abnormal, tidak normal. Itu jadi basicnya itu harus ada tumbuh kembang, ilmu gerakan gigi, kemudian ilmu faalnya, fisiologisnya, diagnostika ini, kemudian ini, banyak sekali. Kalau di dunia itu kita mengacu kepada World Federation of Orthodontic. Itu kurikulumnya kita mengikuti dia. Itu kurang lebih 60 SKS. Memperhatikan gigi yang tombos, gigi yang berjejal, gigi yang sama. Kalau gigi-gigi saja tidak bisa dirapikan, ya dibedah. Rahangnya dipotong, dimundurkan atau orang atas gitu ya. Jadi jangan salah kalau model cetakan gigi, kemudian model cetakan gigi itu harus 1:1, sehingga dari segi angle-nya dia bisa diukur dan harus 1:1. Jadi itu suatu keuntungannya kalau itu bisa penyimpanan seperti itu. Ini contohnya begini ya. Nah, ini kalau dia scan, ini dari samping, dari depan, dari samping, lalu dari atas, ya begini. Itu 1:1, itu akan menghemat tempat penyimpanan model gigi seperti ini. Model cetakan gigi ini adalah replika gigi pasien yang saya gunakan untuk analisis. Masing-masing gigi ini, jarak gigi ini ke sini, gigi ini ke sini, gigi ini semua itu masing-masing harus diukur. Nah itu harus 1:1 kalau yang bagus foto ronsennya. Ya. Nah kemudian ini adalah alat bantu diagnostik, alat bantu untuk analisis. Kalau ini yang menjadi masalah, ini mutlak harus ada. Ya, hanya saja kalau dibuatkan cetakan seperti ini memerlukan ruang yang luar biasa. Coba kita lihat di model saya. Jadi setiap pasien kontrol dia harus disediakan ini, harus disediakan ronsen fotonya, statusnya, rekam mediknya. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Kalau di Jepang sudah dikembangkan, jadi ini difoto, setelah dijamin dia bisa 1:1, oke. Sangat paling berapa terabyte? 1-2 terabyte gitu ya. Digital bisa disimpan secara digital. Itu sungguh sangat memungkinkan. Jadi kalau Saya Muhammad Ogin Hasanuddin 1321106. Baru saja Anda telah menyaksikan cuplikan hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan salah satu narasumber mengenai apa itu ortodontik dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh pengguna untuk menunjang analisis dan tindakan apa yang dapat dilakukan pada pasien. Kemudian kami juga mewawancarai beberapa narasumber lain, yaitu mahasiswa kedokteran gigi, dokter gigi umum, serta BMG. Dari beberapa hasil wawancara tersebut dapat kami ambil kesimpulan bahwa dengan adanya alat bantu elektronik pada bidang ortodontik, diharapkan ruang penyimpanan untuk model gigi fisik dapat berkurang karena dapat menyimpan dalam bentuk digital. Kemudian, bila suatu saat memang diperlukan kembali bentuk fisik dari model gigi yang telah disimpan dalam bentuk digital tersebut dapat dicetak kembali dengan teknologi yang sudah ada saat ini. Alat bantu elektronik ini juga diharapkan dapat memperlihatkan kondisi anatomis dari gigi dan tulang rahang dengan ukuran 1:1
yang dapat membantu dokter gigi untuk mengambil langkah yang efisien dan efektif untuk pemulihan kelainan ortodontik dari seorang pasien. Dalam bidang ortodontik, seperti pada bidang lain, dikenal pula dokumentasi atau rekam medis yang dapat diakses oleh pasien dan dokter gigi yang bersangkutan untuk melihat perkembangan pemulihan pada kelainan yang sedang diamati, serta dapat menjadi penunjang pembelajaran bagi mahasiswa kedokteran gigi dan bahan evaluasi bagi para pakar dan dokter gigi lain dalam bidang ortodontik. Perkenalkan, nama saya Gina Permana, 132-11016. Berdasarkan kebutuhan yang saya jelaskan sebelumnya, maka kami menyimpulkan beberapa spesifikasi sebagai berikut. Spesifikasi yang pertama adalah sistem memiliki waktu pemindaian kurang dari 1 menit, yaitu dari mulai pemindaian hingga diperoleh model gigi digital. Spesifikasi yang kedua adalah galat dari hasil model gigi digital kurang dari 1 mm dengan hasil model aslinya. Hal ini dikarenakan pada kebutuhan model gigi digital dibutuhkan sebuah model gigi digital dengan rasio 1:1 dengan model aslinya. Kemudian spesifikasi ketiga adalah fitur database yang dilengkapi dengan fitur penambahan data, perubahan data, dan pencarian data. Spesifikasi yang keempat adalah sistem dilengkapi dengan meja putar dengan 2 sumber rotasi agar mendapatkan keseluruhan point cloud model. Spesifikasi yang kelima adalah sistem dikemas dalam box yang kuat dan tahan lama. Selain agar mudah dipindahkan, box juga menjaga agar intensitas cahaya saat pemindaian rendah. Saya Ibrahim Akbar, 132-11101. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perangkat yang kami buat dapat memenuhi kebutuhan user. Pertama-tama saya akan menjelaskan sistem yang dibuat berdasarkan interaksi antara perangkat dengan user yang akan menggunakannya. Berikut adalah gambaran sistem kami secara utuh. Dan pada gambaran tersebut dapat dilihat bagaimana interaksi antara pasien dengan dokter gigi di klinik maupun di rumah sakit, yang kemudian dokter gigi akan melakukan pemindaian model gigi secara 3 dimensi menggunakan perangkat yang kami buat. Pemindaian tersebut dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang sudah kami buat, yang kemana perangkat lunak tersebut akan menjalankan perangkat keras sesuai dengan perintah yang user berikan. Hasil dari pemindaian tersebut akan didapatkan model gigi 3 dimensi dari pasien yang sudah dapat digunakan untuk melakukan diagnosa terhadap pasien. Setelah tadi bagaimana saya menggambarkan bagaimana sistem yang kami buat bekerja, sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana secara real perangkat yang kami buat dapat bekerja. Pertama-tama, model cetakan gigi akan ditaruh di meja untuk melakukan pemindaian. Dari meja tersebut, lalu dilakukan pemindaian 3 dimensi dengan menembakkan cahaya dari line laser dan kemudian ditangkap oleh kamera. Dari kamera tersebut akan terhubung dengan personal komputer atau PC yang kemudian di sana akan dilakukan pengolahan citra yang didapatkan untuk mendapatkan point cloud dari gigi yang dipindai. Setelah didapatkan point cloud, maka sudah dapatkan hasil dari scanning 3 dimensi model gigi yang didapatkan dari pasien. Model gigi tersebut kemudian dapat disimpan di dalam database beserta analisis atau diagnosa yang sudah dilakukan oleh dokter dan biodata pasien berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008. Kami tim tugas akhir 14-15-01027. Saya Ibrahim Akbar. Saya Gilang. Saya Ogi. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu serta teman-teman yang sudah menonton video kami.